Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asri Dian Rahayu. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memverbalkan huruf A, I, W, O, huruf B, D, G, K, M, P, S, Y, huruf C, L, N, T, R, C, dan huruf A, B, C. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Nah, yang pertama, saya akan memverbalkan huruf A, I, U, E, O. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita hitung dulu ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Aku suka bimba A, I, U, E, O. Suka bimba A, I, U, E, O. Ayo kita coba panggil huruf A. A. Ayo kita coba panggil huruf I. I. Sekali lagi coba panggil huruf U. A, I, U, E, O. Jadi seperti itu cara memverbalkan huruf A, I, U, E, O. Selanjutnya saya akan mempraktekkan memverbalkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y. Kita mulai ya. 1, 2, 3. B, D, G, tok. B, D, G, tok. K, M, P, S, Y, 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 Y. B, D, G, tok. B, D, G, tok. K, M, P, S, Y, 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 Y. Nah, oke sahabat, itulah cara memverbalkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y. Nah, selanjutnya saya akan memverbalkan huruf C, L, N, T, R, C. Nah, langsung yuk kita mulai. 1, 2, 3. C, L, N, T, R, C. La, 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 la. C, L, N, T, R, C. La, 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 la. Itulah cara memverbalkan huruf C, L, N, T, R, C. Nah, selanjutnya saya akan memverbalkan huruf A, B, C. Nah, langsung aja yuk kita mulai semuanya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke sahabat, itulah cara memverbalkan huruf A, I, U, E, O, huruf B, D, G, K, M, P, S, Y, huruf J, L, N, T, R, C, dan huruf A, B, C. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di tema job description. Nah, langsung aja yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asri Dian Rahayu. Di video kali ini, saya akan menjawab soal di tema job description. Nah, pertanyaan yang A, jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidental berikut ini. Soal yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Jadi, jika ada yang tidak mau masuk ke kelas, kita tidak boleh memaksakan anak. Jadi, kita bisa mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu sampai membuat anak nyaman dan anak itu senang. Nah, ketika anak senang, anak mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Jadi di sini kita tidak sebagai motivator tidak boleh memaksakan anak. Semua itu harus sesuai dengan kemauan anak. Nah, di sini kita bisa mengajaknya untuk berdialog umum terlebih dahulu sampai membuat anak itu nyaman dengan kita sebagai motivator. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, ketika ada murid yang menangis, kita harus merangkul anaknya, membuat anaknya tenang, sampai pada akhirnya anaknya tidak menangis. Nah, ketika sudah tidak menangis, kita bisa mengajak anak berdialog umum, sampai kita membuat anak nyaman. Dan ketika sudah nyaman, kita bisa alihkan ke kegiatan yang anak senangi, seperti kegiatan mewarnai, ataupun bernyanyi, bercerita. Nah, ketika anak sudah nyaman dengan kegiatan itu,
baru kita bisa tanyakan, kenapa tadi kok menangis seperti itu. Jadi kita harus membuat anak itu menjadi tenang terlebih dahulu. Ketika anak sudah tenang dan nyaman dengan kita, lalu anak senang, maka kita bisa ajak anak itu berdialog umum, ajak itu ngobrol sampai anak itu menjadi senang dengan kita, nyaman dengan kita, dan mau menceritakan kenapa anak itu menangis pada saat itu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Apabila ada yang mengganggu murid lain, motivator bisa memisahkan antara murid satu dengan murid yang lain, dipisahkan dulu. Jadi dipisahkan sementara sampai kedua murid tersebut merasa nyaman dan jadi kedua murid itu tidak saling mengganggu. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Apabila ada murid yang melamun, kita bisa mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu, mengajak anak untuk ngobrol. Jadi kita harus banyak-banyak mengajak anak untuk berdialog umum agar anak itu merasa senang, nyaman, dan anak tidak kembali melamun lagi. Lalu poin B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, tugas yang harus dilakukan oleh motivator periodik setiap minggu adalah mengevaluasi kemampuan anak. Kemampuan anak itu sudah sampai mana. Lalu, sebagai motivator juga harus mengevaluasi diri sendiri, apakah sudah baik atau belum selama membimbing minat baca dan minat belajar anak. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari adalah membimbing minat baca dan minat belajar anak. Dan di sini motivator juga harus selalu mengevaluasi afeksi anak. Apakah anak itu sudah senang atau belum selama mengikuti kegiatan belajar di kelas. Lalu pertanyaan yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Agar motivator bisa mengetahui kesukaan dan karakter anak, bisa dengan melakukan dialog umum terlebih dahulu. Dialog mengenai kesukaan anak. Motivator bisa menanyakan ke anak, kalau kakak, kalau di rumah sukanya ngapain ya? Nah, dari pertanyaan seperti itu, maka anak akan menceritakan apa yang anak sukai. Atau bisa kita melihat dengan apa yang anak pakai. Misalkan anak suka pakai bando warna pink atau pakai baju Barbie seperti itu. Selain itu, motivator juga bisa mengetahui melalui kebiasaan anak. Misalkan ketika kegiatan bermain sambil belajar, anak itu paling suka mewarnai, atau ketika anak bermain modul itu sangat suka. Jadi bisa kita lihat melalui kebiasaan selama kegiatan bermain sambil belajar di kelas. Lalu yang poin E, amati dan pelajari anak murid Bimba AYEO 2FA yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Nah, di sini yang saya ketahui itu murid di kelas distance learning ini yang pertama ada Kakak Valeska Kendra. Nah, Kakak Valeska Kendra ini karakternya ceria dan Kakak Valeska Kendra sangat suka untuk bermain modul. Karena sewaktu saya melakukan observasi, Kakak Valeska Kendra tuh sangat antusias dan ekspresinya sangat senang ketika diajak untuk bermain modul. Dan pada saat itu sempat Kakak Valeska itu meminta untuk melanjutkan ke modul yang baru, meminta modul baru. Nah, jadi di sini menurut pengamatan saya Kakak Valeska itu sangat suka untuk bermain modul. Sedangkan yang kedua itu ada Kakak Vero Cempaka. Nah, Kakak Vero Cempaka ini karakternya ceria dan Kakak Vero Cempaka sangat suka ketika melakukan kegiatan mewarnai. Jadi menurut pengamatan saya selama saya memasuki kelas Bimba Distance Learning, Kakak Vero Cempaka itu sangat suka ketika melakukan kegiatan mewarnai. Jadi ketika Kakak Vero Cempaka sudah selesai mengerjakan modul, Kakak Vero itu selalu memilih ketika selesai itu ingin mewarnai. Jadi sangat suka ketika Kakak Vero itu melakukan kegiatan mewarnai. Jadi hanya itu yang baru saya amati dan saya pahami.
Oke sahabat Bimba semuanya, sekian jawaban dari tugas video ketujuh yang sudah saya kerjakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.